Salam, selamat pagi jemaat sekalian. Selamat datang dan selamat beribadah di tengah persekutuan jemaat GPIB Bukit Kasih, Surabaya. Kita ada di minggu kelima sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini kita juga akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Yayasan Pendidikan, ulang tahun ke-18 Yayasan Kesehatan, dan ulang tahun ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Tema ibadah hari ini adalah menyembah Tuhan atau Baal. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman Tuhan saat ini adalah Ibu Pendeta Ana Awe Tehu Peyori STH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai saat ini masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Akibat pandemi virus corona, di masa ini kita semua diingatkan untuk menyesuaikan diri serta mulai menerapkan pola pikir dan perilaku hidup normal baru. Perilaku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan diri atau kelompok sendiri, tetapi juga kepentingan sesama demi keselamatan bangsa dan negara. Mempersiapkan generasi masa depan bangsa yang cerdas, berbudi pekerti, berakhlak mulia dan beriman di tengah tantangan pandemi virus corona saat ini, sehingga melalui pendidikan, gereja dapat turut serta melayani kebutuhan banyak orang, dalam kurung tenaga didik dan anak didik. Di luar gereja yang terpinggirkan dan terabaikan, tidak sedikit tenaga didik yang terpaksa mengundurkan diri sebagai tenaga didik dan anak didik yang harus berhenti sekolah atau pindah sekolah karena berbagai keterbatasan yang dihadapi saat ini. Tujuannya adalah untuk mendukung pemerintah dalam membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan keutuhan bangsa. Dunia kesehatan sebagai salah satu kunci dalam usaha mewujudkan masyarakat sejahtera dan bangsa yang kuat. Kehadiran tenaga kesehatan memang memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu bangsa yang dikdaya, khususnya pada saat ini. Ketika dunia berjuang untuk menghadapi pandemi virus corona, dibutuhkan sangat banyak tenaga kesehatan yang siap sedia menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan kesadaran penuh akan risiko kemungkinan besar dapat terpapar virus ini, berpisah dari keluarga, bahkan sampai meninggal dunia sebagai wujud pengabdian pada bangsa dan negara. Tantangan iman ini kita hadapi secara langsung, memperhatikan dan peduli kepada sesama dari semua keterbatasan yang masing-masing orang hadapi saat ini. Hati nurani dibentuk untuk jujur pada diri sendiri. Sesulitnya hidup yang dihadapi, di luar ada begitu banyak orang yang bahkan berteriak minta tolong pun sudah tak mampu. Mereka membutuhkan Kristus yang hadir secara nyata di dalam diri dan di dalam diriku dan dirimu untuk mengulurkan tangan seraya berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu."
Jemaat sekalian, marilah menghadap Tuhan dan menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 3, bait pertama dan bait 4, Mari Menyembah. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Injil Matius pasal 22. Pada ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40 sebagai nats membimbing, firman Tuhan menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini kami datang sujud menyembah, memuji, berdoa dan mendengar firman-Mu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam setiap kelemahan, kerapuhan, ketidaksetiaan, kesalahan, dan dosa kami, Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang, bahkan membarui hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita, dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur karena seluruh penderitaan bahkan maut yang saat ini Engkau izinkan kami hadapi, tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh, agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa hanya untuk menyembah dan melakukan perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kami manusia melalui karya nyata. Kami yang masih Engkau percayakan untuk mengelola harta dan kekayaan di dunia ini, Engkau gerakkan dan mampukan agar dapat berbagi dengan mereka yang saat ini hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan ketidakpunyaan. Kami yang Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan, gerakanlah agar dengan penuh sukacita menopang, menguatkan, dan menuntun mereka yang hidup dalam kelemahan, serta ketidakberdayaan sehingga mewujudkan keseimbangan. Kendalikanlah hati kami agar kami lebih mengutamakan diri sendiri, karir, harta, dan kesenangan pribadi atau kelompok. Karena semuanya itu akan mengalihkan fokus kami dari kasih-Mu dan menjadikannya sebagai berhala modern sehingga membuat kami lupa mengasihi dan menyembah Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah Bapa yang kami kenal, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami panjatkan doa dan syukur ini. Amin. Nyanyian kita Bakti 53, bait pertama, inilah saatnya bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, kitab Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Dengan penuh ungkapan syukur, di pagi hari ini kami datang kepada Tuhan lewat ibadah minggu. Walaupun kami di rumah tangga kami masing-masing, kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami keluarga untuk menyambut firman-Mu saat ini. Berkatilah kami ya Bapa, biarlah firman yang akan disampaikan dapat kami pahami dan kami melakukan dalam tindakan beriman kami. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-6 sampai 14 yang menyatakan, orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang benar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir lalu mengikuti Allah lain. Dan di antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan Asyerot. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada hari Minggu pagi ini, minggu kelima sesudah Pentakosta, dan sebagai rasa ungkapan syukur karena Tuhan telah memberkati pelayanan
Di bidang Yapendik yang usia ke-39 tahun, Yankes yang ke-18 tahun, dan Yadia GPIB yang ke-26 tahun. Sebagai rasa ungkapan syukur dari setiap peristiwa yang dialami, terutama dalam ungkapan syukur dalam pelayanan. Pagi hari ini kita membaca dari kitab Hakim-Hakim pada pasalnya yang kedua pada ayat 6 hingga ayatnya yang ke-14 dengan tema setiap generasi berbeda. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kitab Hakim-Hakim adalah kitab yang digolongkan dalam kategori kitab sejarah. Sejarah yang menceritakan bagaimana kisah penduduk Israel yang belum terselesaikan dan para pahlawan yang dipanggil oleh Allah untuk meneruskan perjuangan mereka. Kitab ini ditulis dalam suatu konteks di mana bangsa Israel pada saat itu sedang mengalami kekosongan pemimpin. Dan kemudian Tuhan membangkitkan orang-orang yang dipilihnya untuk melepaskan umatnya dari penindasan bangsa lain. Sesuai dengan pembacaan kita pada ayatnya yang ke-6, setelah Yosua melepaskan bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Pemimpin ini bukanlah pemimpin seperti raja atau seperti Musa maupun Yosua, melainkan seorang pemimpin yang telah Tuhan persiapkan yang untuk menolong Israel untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Pemimpin tersebut tidaklah memimpin keseluruhan dari umat Israel seperti yang dilakukan oleh Musa dan Yosua, yang dimana mereka selalu menuntun bangsa Israel ini. Kemana dituntun satu bangsa ini semuanya mengikuti langkah mereka. Tetapi ketika kita membaca ayatnya yang ke-6 sangat jelas bahwa pemimpin yang disiapkan hanya memimpin umat-umat Israel yang tertentu, melainkan hanya di salah satu daerah bagian saja. Dan pemimpin-pemimpin ini disebut sebagai hakim. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada masa Yosua, bangsa ini taat kepada Allah. Mereka mau beribadah kepada Allah. Yosua mengajarkan kepada mereka untuk lebih mengutamakan Allah dalam kehidupan mereka. Jangan sekali-kali engkau tidak mengindahkan hadirat Allah dalam hidupmu. Karena Yosua mau mengatakan bahwa setiap kehidupan yang engkau jalani dari hari ke hari itu semua adalah anugerah Allah. Sehingga Allah lah yang harus utama di dalam kehidupanmu. Akan tetapi pada saat Yosua telah melepaskan mereka dan bahkan Yosua telah meninggal, generasinya berikutnya tidak lagi mengenal Tuhan Allah dan karya yang dilakukannya bagi bangsa Israel. Bahkan mereka menyembah kepada ilah-ilah lain. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang begitu luar biasa, yang selalu kedagingannya selalu muncul. Ketika mereka dalam pimpinan Yosua, apa yang diajarkan Yosua, segala sesuatu harus mendahului dengan Tuhan, diawali dengan Tuhan. Itulah manusia, taat bukan karena dari keinginan diri sendiri, tetapi karena sebuah perintah yang dimana dia melihat siapa yang memimpin mereka. Dan setelah itu mereka akan berpaling. Mereka tidak lagi setia seperti apa yang telah Yosua ajarkan. Mereka taat pada Yosua, tetapi mereka tidak taat pada Allah yang memberi kehidupan. Sehingga generasi berikutnya mereka mulai melakukan sesuatu hal yang sangat menyimpang dari apa yang telah Tuhan inginkan.
Ironis, karena pada mulanya Tuhan memilih bangsa Israel untuk suatu rencana Tuhan yang besar. Tuhan mau memakai bangsa ini untuk dapat menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Namun karena ketidaktaatan mereka pada Tuhan yang pada akhirnya membuat murka Tuhan kepada mereka. Pada ayatnya yang ke-14 dan 15. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perbuatan bangsa Israel menjadikan Tuhan murka sehingga penghukuman terjadi bagi mereka. Dengan cara hukuman yang harus mereka terima, Tuhan serahkan mereka kepada tangan-tangan musuh yang ada di tengah-tengah mereka. Tuhan memakai bangsa yang menjadi musuh mereka untuk menghajar bangsa Israel. Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi sebagai alat untuk melampiaskan murkanya. Ia bertindak sesuai dengan keadilannya dan menunjukkan kepada umatnya bahwa ketidaktaatan yang mereka lakukan sesungguhnya selalu membawa mereka kepada penghukuman Tuhan. Bangsa yang tidak dihalau oleh mereka ternyata menjadi lawan yang menindas mereka. Dan penindasan yang dilakukan kepada bangsa Israel adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri yang memilih menjauh dari segala perintah-perintah Tuhan. Dalam perlawanan terhadap musuh-musuhnya, bangsa Israel selalu mengalami kekalahan. Karena Tuhan sendirilah yang membuat itu terjadi. Bahkan Tuhan yang menyerahkan umatnya kepada para musuh mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebuah didikan yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Umat pilihan Tuhan yang begitu luar biasa Dia kasihi dan Dia sayangi. Mau menggambarkan bahwa apapun hebatnya kamu manusia, tidak bisa menghalangi apa yang telah Allah tetapkan dalam kehidupanmu. Allah menggambarkan Allah adalah Allah yang penuh kasih. Namun di satu sisi Allah juga Allah yang kudus. Sehingga oleh kekudusannya setiap dosa dan pemberontakan yang telah dilakukan oleh manusia tidak pernah lepas begitu saja dari penghukumannya. Penghukuman Allah itu selalu didasarkan atas tindakan kasih. Yaitu seperti kasih Bapa yang memberikan hukuman kepada anaknya jika anaknya tersebut melakukan perbuatan yang salah. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Di ujung cambuk ada sebuah didikan yang mengajarkan kepada setiap orang untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Terkadang kita merasa bahwa suatu hukuman itu hanya sebuah hukuman yang ditafsirkan dengan sebuah kalimat bahwa dia tidak mengasihi. Ada rasa kebencian. Terkadang kita yang berbuat salah dan menerima hukuman tidak pernah berpikir positif dengan apa yang kita terima. Kita selalu hanya ingin hidup dengan apa yang kita inginkan, bukan dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan memberikan kebebasan, tetapi kita salah menggunakan kebebasan di hadapannya. Pada saat Dia menegur dengan kasih-Nya, beberapa teguran-teguran diberikan, tetapi terkadang manusia mengabaikannya. Sehingga pada akhirnya amarahnya, murkanya datang.
Dan pada akhirnya baru kita mau menangis di hadapannya. Inilah yang terjadi pada bangsa Israel. Penghukuman Allah itu selalu didasarkan bukan karena ia membenci umatnya, bukan karena ia tidak suka lagi kepada umatnya, tetapi dia ingin umatnya untuk berbalik kepadanya dan mau melakukan tindakan-tindakan yang membawa damai sejahtera. Kitab Hakim-Hakim adalah salah satu kitab yang menunjukkan hal-hal tersebut, di mana kemurahan dan belas kasih Allah ditunjukkan walau umatnya telah memberontak dan menyakiti hatinya. Kita juga ditetapkan untuk mengajarkan apa yang telah kita baca pada pagi hari ini, untuk mengajarkan iman yang benar kepada keluarga kita, kepada generasi kita. Setiap orang tua yang telah dipercayakan untuk menjadi pembimbing, pengajar iman di dalam rumah tangga masing-masing, harus bertanggung jawab untuk memperkenalkan didikan kasih Allah yang begitu luar biasa kepada anak-anaknya. Setiap apa yang diajarkan kepada generasi kita, dengan harapan nantinya mereka menjadi orang-orang yang beriman. Terkadang kita sibuk dengan kesibukan kita masing-masing. Terkadang kita merasa bahwa materi adalah segala-galanya untuk keluarga kita, terpenuhi dengan semuanya keinginan mereka. Tetapi secara iman, mereka jauh dari hadapan Tuhan. Dengan pembacaan Hakim-Hakim pasal 2 saat ini, mau mengajarkan kepada kita, jika kita lalai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita kepada generasi kita, besar kemungkinan anak cucu kita kelak tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengajarkan iman dengan penuh ketaatan dan kesetiaan, maka saudara dan saya mempersiapkan generasi yang benar-benar hidup untuk takut kepada Allah dan mau mengasihi Allah. Dalam ulang tahun Yapendik, Yankes dan Yadiang, sebuah didikan kasih yang diberikan dengan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa untuk mau mengajarkan bukan hanya untuk ilmu-ilmu pengetahuan di tengah-tengah dunia ini, tetapi ilmu pengetahuan akan iman untuk hidup tetap takut akan Tuhan dan berhati-hati jika pada saatnya Anda melakukan suatu kesalahan, maka harus siap menerima sebuah hukuman. Jalanilah kehidupanmu dengan takut akan Tuhan. Waspadai dengan keadaan di sekeliling kita. Situasi dan kondisi saat ini menantang iman saudara untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah ragu dengan penyertaannya. Serahkan seluruh hidupmu kepadanya, maka saudara akan dituntun. Dimanapun engkau melangkah, damai sejahtera Tuhan akan diberikan kepadamu. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan kalimat 79, apalah arti ibadahmu. Ibadahmu kepada Tuhan.
Jemaat, marilah berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita, masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk, dan mari kita sehati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kepadamu pada saat ini kami menundukkan kepala. Kami mengucap syukur karena firman-Mu boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, mampukan kami untuk melaksanakan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Ketika kami membaca firman-Mu, kami menyadari bahwa terkadang kami seperti bangsa Israel yang hanya tunduk pada aturan-aturan manusia. Kami taat pada mereka, tetapi kami melawan Tuhan lewat tindakan-tindakan kami. Dan ketika kami mendapatkan amarah-Mu, kami mendapatkan hukuman yang layak setimpal dengan perbuatan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kiranya apa yang baru saja kami baca dan kami renungkan bersama, tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami melangkah pasti bersama dengan Tuhan dengan mawas diri kami masing-masing untuk tidak terjerumus melakukan hal-hal dosa. Tuhan Yesus, kami mau berserah dalam kehidupan kami, keluarga kami, dimanapun berada. Kami sadari ketika kami ada sampai saat ini, itu semua karena cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah rumah tangga kami, di mana kami sebagai pasangan suami istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, kami mampu melaksanakan apa yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami berserah kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk kehidupan anak-anak kami, secara khusus bagi pendidikan anak-anak kami. Sekalipun ya Bapa, saat ini masih tetap dengan kondisi virus COVID-19. Tetapi cara Tuhan lebih dahsyat. Lewat anak-anak kami, mereka boleh menyelesaikan studi mereka dan melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih ya Tuhan. Walaupun dengan cara yang berbeda dalam kelulusan mereka, tetapi tidak mengurangi rasa kebanggaan dan kebahagiaan anak-anak kami, terlebih kami sebagai orang tua. Tuhan telah mendengar akan setiap doa-doa kami untuk anak-anak kami berhasil. Bahkan untuk mereka melanjutkan ke tingkat pendidikan di sekolah-sekolah yang mereka inginkan. Tidak sia-sia seruan kami kepadamu Tuhan. Biarlah anak-anak kami melanjutkannya dengan baik. Melaksanakannya semuanya untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan dengan selalu berseru kepada Tuhan. Kami mau berdoa bagi anak-anak kami dari pendidikan sampai kepada pekerjaan mereka. Yang sudah bekerja Tuhan berkati.
Sekalipun dengan situasi dan kondisi saat ini tidak mengurangi akan berkat Tuhan bagi mereka. Dan mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati juga. Mereka yang terlepas dari pengawasan kami sebagai orang tua di perantauan dimanapun mereka ada, Tuhan jaga dan lindungi. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami ya Bapa, yang saat ini telah mempersiapkan untuk kehidupan mereka membangun sebuah bahtera rumah tangga. Kasih Tuhan ada pada mereka, sehingga pada saat mereka berjanji di depan altar-Mu, mereka sungguh-sungguh membawa hidup mereka untuk masuk dalam kehidupan bahtera rumah tangga bersama-sama. Kami juga mau berdoa bagi para orang tua kami yang semakin lanjut usia. Tuhan, terima kasih ketika orang tua kami masih diberikan kepercayaan ada di sekitar kami. Bersama-sama dengan kami, biarlah kami menjaga mereka dengan penuh kasih sayang yang tulus. Karena mereka selalu mendoakan kami sehingga kami boleh berhasil. Sekalipun kami belum bisa membalas apa yang telah mereka berikan kepada kami, tetapi dengan apa yang saat ini kami miliki, terlebih dengan perhatian dan cinta kasih yang tulus, rangkulan yang penuh dengan kasih sayang, bisa membahagiakan orang tua kami. Mereka yang saat ini sedang dalam keadaan yang sakit, bahkan para orang tua kami yang semakin lanjut usia, yang hanya berdiam diri di rumah saja karena keadaan virus yang saat ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para janda, duda dan anak yatim piatu. Kasih Tuhan selalu ada pada mereka, tercukupi akan kebutuhan mereka. Kami mau berdoa ya Bapa, bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat GPIB yang ada di Mupel, Jawa Timur ini. Secara khusus bagi GPIB Bukit Kasih. Tuhan berkati kami para presbiter, Tuhan berkati kami para pengurus-pengurus pelkat, Tuhan berkati kami para komisi dan panitia-panitia yang ada. Biarlah semuanya ya Bapa, kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Dengan punya tujuan kerinduan untuk beribadah seperti sedia kalanya, kami percaya ada waktu Tuhan untuk mengumpulkan kami. Kami berdoa untuk keadaan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Kami berdoa bagi krisis center, mereka yang selalu berupaya untuk mempunyai rasa peduli dengan menggerakkan setiap hati jemaat, untuk memberikan sebagian dari berkat-berkat mereka, untuk dikelola oleh krisis center bagi mereka yang berdampak COVID-19. Biarlah setiap berkat-berkat yang dihantarkan di gereja ini dapat tersalurkan dengan baik dan diterima oleh jemaat-Mu dan mereka tercukupi. Tuhan Yesus, dalam doa syukur kami saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan senantiasa memberkati akan bangsa dan negara kami. Sehingga ya Bapa dalam campur tangan-Mu, semuanya dalam keadaan yang baik. Kami berdoa bagi para tim medis dimanapun berada, terpisah dengan keluarga mereka untuk mengatasi setiap jiwa-jiwa yang datang berobat. Bahkan mereka terpisah dari keluarga karena penanganan akan pasien-pasien yang terkena COVID. Tuhan berkati mereka. Mereka pengabdi yang begitu luar biasa. Diberikan kekuatan, diberikan kesehatan selama mereka merawat pasien-pasien ini. Tuhan campur tangan untuk kota Surabaya ini. Kami doakan semoga ya Bapa, mereka menyadari dan mau berserah diri dan menjaga akan kebersihan tubuh mereka, menjaga kesehatan mereka. Hanya kepada Tuhan Yesus kami berserah. Inilah doa syukur kami. Terima kasih ya Bapa untuk pelayanan demi pelayanan yang Engkau berkati. Ke-39 tahun ya Pendik, 18 tahun Yankes, 26 tahun ya dia GPIB. Semuanya karena anugerah Tuhan dalam pelayanan ini, sehingga usia pelayanan boleh bertambah. Dan bagi mereka yang terlibat dalam pelayanan, makin memberikan diri, menundukkan kepala di hadapan Tuhan dalam pelayanan dalam bidang masing-masing. Bapa, pelayanan yang
ada pada pagi hari ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Inilah doa syukur kami di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dan Injil dari Injil Matius 25 ayat 40 menyatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi Gita Bakti 81, Allah Sumber Kemurahan. Tuhan
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Allah, Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini. Kuasa Roh Kudus telah menggerakkan dan memampukan kami untuk memberi persembahan dari kelebihan maupun kekurangan sebagai tanda penyerahan hidup kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama, serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu kelima sesudah Pentakosta 5 Juli 2020. Kami hanya akan membacakan inti sarinya saja. Poin pertama, ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ana Awe Tehupeori STH yang sudah memberitakan firman Tuhan. Kolekte ibadah minggu, pengucapan syukur, keluarga dan lain-lain. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati. 2. Ibadah pemberkatan perkawinan. Pemberitahuan pertama. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan pada hari Minggu 12 Juli 2020 di Gereja Bukit Kasih Surabaya pukul 16.00 WIB, yakni Saudara Father Abritin P. Banobe, anggota Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya, putra dari keluarga Martinus Banobe. Alamat Sambiarum Lor 2, Blok 54B nomor 12, Sektor Pelayanan 8. Dengan Saudari Aulia Ramdhani Samasari, putri dari keluarga Dodi Kurnia Samasari, alamat Kapasan Gang 1 nomor 4, Surabaya. Penggembalaan tanggal 9 Juli 2020 pukul 17.00 WIB. Pemberkatan dilayani Pendeta Elia H. Unpapar STH. Mohon dukungan dalam doa. Apabila ada yang keberatan pemberkatan nikah tersebut di atas, harap menghubungi kantor Gereja Bukit Kasih Surabaya. 3. Peneguhan CD. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat, peneguhan CD baru akan diadakan pada hari Minggu 19 Juli 2020 pukul 09.00 WIB di Gereja Bukit Kasih Surabaya. Mohon dukungan dalam doa dan diharapkan kehadiran peserta katekesasi reguler 2019-2020 dan para orang tua untuk mengikuti pengembalaan geladi bersih peneguhan CD yang akan diadakan pada hari Kamis 16 Juli 2020 pukul 17.00 WIB di Gereja Bukit Kasih Surabaya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 4. Perjamuan Kudus. Ibadah Perjamuan Kudus streaming dapat diikuti di channel YouTube GPIB Bukit Kasih Surabaya pada hari Minggu 26 Juli 2020. Pelayan firman Pendeta Elia H. Unpapar STH dan Pendeta Ana Awe Tehupeori STH. Mohon dukungan doa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat Bukit Kasih Surabaya bahwa sejak tanggal 1 Juli 2020, Diaken Nyonya RR Endang Talim Bekas mengundurkan diri dari pelayanan dikarenakan pindah tempat tinggal di Purwo Martani, Kalasan, Yogyakarta, dan berjemaat di GPIB Margomulyo, Yogyakarta sesuai surat permohonan yang bersangkutan tanggal 30 Juni 2020. Demikian untuk diketahui. 6. Diberitahukan bahwa meja putih
di bulan Juni 2020 sudah selesai dan sudah dibagikan kepada warga jemaat. Kami mengucapkan terima kasih atas sumbangan jemaat sekalian. 7. Dibuka kembali meja putih bulan Juli 2020 untuk dampak virus corona. Bagi jemaat yang berkeinginan untuk membantu warga jemaat kita yang terdampak virus corona dapat menyalurkan bantuannya melalui meja putih. Diharapkan bantuan berupa sembako yang akan dibagikan setiap bulan. Mohon partisipasi warga jemaat. Demikian Warta 5 Juli 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat yang telah mendengar intisari Warta Jemaat ini. Presbiter yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu bersama dengan Tuhan yang akan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada ibadah Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah berdiri. Jemaat, hiduplah takut akan Tuhan, supaya engkau dan seisi rumah tanggamu selalu diberkatinya. Kita mengakhiri ibadah kita saat ini dengan menyanyikan Gita Bakti 278, Hai umat Tuhan, celikkanlah. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.